Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Masih hadis yang ke-8 tentang hadis Maqdisiyah. Okey, saudara dan sahabat tercinta. Apa pesan yang kedua yang dipesankan oleh Nabi Yahya saat berkhutbah di pelataran atau di kawasan Baitul Maqdis Masjidil Aqsa? Yang kedua, beliau menyampaikan, dan ini dari Allah. Ini dari Allah. Wa innallaha amarakum bis-shalah. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian semua melaksanakan ibadah salat. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Maka apabila kamu melaksanakan salat, jangan pernah kamu menoleh. Fa inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdi fi salati. Maka sesungguhnya Allah masih senantiasa menghadapkan wajahnya, memperhatikan seorang hamba yang sedang salat di hadapannya, selama hamba itu lam yaltafid, selama hamba itu tidak mengarahkan pandangan matanya atau wajahnya ke arah yang lain. Ini isi khutbah yang kedua. Saudara dan sahabat tercinta, semoga Allah memuliakan antum, memuliakan kita semua, memuliakan para ibu-ibu muslimah mukminah kami semuanya. Amin ya Allah. Sesungguhnya ibadah solat adalah ibadah tertua di muka bumi ini. Ibadah solat, ibadah yang paling pertama yang diperintahkan. Bahkan sampai hari kiamat, ibadah solat adalah menjadi tiang daripada agama. Okey, kita tidak membahas masalah status daripada solat sendiri. Tetapi yang dibicarakan di sini adalah bagaimana hukum memalingkan wajah saat dalam solat kepada tempat yang lain. Banyak dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan betapa besar kemarahan Allah apabila kita dalam solat, kita menghadapkan wajah tidak kepada arah kiblat, tidak ke arah tempat sujud. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang solatnya wajahnya dihadapkan ke langit, dalam solat wajah dihadapkan ke langit, matanya dihadapkan ke langit, Allah akan butakan matanya, Allah akan butakan mata hatinya, dan Allah akan robah wajahnya, ya. Dan yang bisa melihat wajah itu berubah bukan di dunia, nanti di akhirat. Di akhirat orang ini dibutakan oleh Allah, wajahnya dijadikan wajah binatang. Sementara di dunia, orang-orang yang punya basirah akan mampu melihat ini orang, badan-badan orang, tapi kenapa wajahnya wajah monyet? Kenapa ini wajahnya wajah babi? Kenapa ini wajahnya wajah anjing? Ya, itu dilihat dari salah satu sebabnya adalah dia solat matanya keluyuran kemana-mana, wajahnya ngadep kemana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara dan sahabatku, di hadapan presiden berani kita? Saat presiden sedang menatap kita dan melihat kita, mendengarkan kita, tahu-tahu kita menghadapkan wajah kita kepada yang lain. Berani kita buat seperti itu? Kita lihat, kita tatapkan mata kita kemana yang lain. Berani kita buat seperti itu? Pasti tidak, ya. Pasti kita tidak akan memiliki nyali untuk berani mengalihkan wajah kita kepada selain, padahal kita sedang bicara dengannya, padahal kita sedang memerlukan keperluan yang hebat di hadapan orang yang hebat ini. Pasti kita sekali lagi penuh tawajuh kepadanya. Jadi sahabatku, batal solatnya apabila dengan sengaja orang ini menghadapkan wajahnya kepada yang lain. Seperti dalam hadis ini, Allah anggap solat orang itu putus. Allah anggap solat orang ini tidak layak untuk diperhatikan, tidak layak diterima. Kenapa? Karena orang ini dengan menyengaja menghadapkan wajahnya tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Mungkin ini bisa menjadi perhatian kita, dan semoga tidak ada di antara kita yang melakukan hal yang bodoh ini. Maaf ya, biarlah anak-anak yang sedang mau belajar solat saja, anak-anak TK, anak SD yang melakukan hal itu. Kita orang-orang dewasa, kita orang sudah aqil, mumayyiz, baligh, tidak akan pernah melakukan itu, karena ini adalah sebuah kebodohan dan sebuah kejahilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, saudara dan sahabatku yang tercinta, yang ketiga yang diingatkan dan diperintahkan oleh Nabi Yahya di hadapan para pengikutnya, yaitu setelah solat berkata kepada jamaah yang sedang mengikutinya, aku juga menyuruh kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berpuasa seperti orang yang berada dalam sebuah kelompok. Ia memiliki kocek yang di dalamnya terdapat minyak kasturi. Semua merasa takjub atau dibuat takjub oleh bau wanginya.
harum sekali. Jadi perumpamaan orang puasa di dalam hadis ini, khutbah daripada Nabi Yahya mirip dengan orang yang dikelilingi oleh orang-orang banyak, sementara orang ini di dalam kantongnya dia punya wewangian, enggak jadi buka, tapi wanginya sudah membuat semua orang terkagum-kagum, membuat orang semuanya menjadi senang banget, menjadi suka banget, ya, memuji, ya Allah baunya enak sekali, ya Allah wanginya, siapa yang punya ini? Ini perumpamaan orang yang puasa tadi. Kemudian ia memiliki kocek yang di dalamnya terdapat minyak kasturi. Semua orang merasa takjub atau dibuat takjub oleh wanginya. Dan sesungguhnya bau orang yang berpuasa, kata Nabi Yahya, ya, ini di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi tersebut. Senang nggak kita kalau seandainya kita dipuji-puji oleh orang sekitar kita, bau kita wangi? Ya, kita ini memiliki simpanan kasturi yang paling istimewa baunya, dan ini adalah kelas nomor 1 dunia. Senang banget. Nah, perumpamaan ini diumpamakan bagi Allah, orang yang berpuasa, baik puasa-puasa wajib ataupun puasa sunat, orang ini di sisi Allah bau mulutnya ini lebih wangi daripada bau kasturi yang tadi membuat takjub banyak manusia yang ada di sekitarannya. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Jadi ini adalah penyampaian kedua dari 5 penyampaian, penyampaian ketiga ya, dari 5 penyampaian. Semoga saja kita membiasakan diri dalam puasa. Bukan berarti puasa kita tidak boleh gosok gigi. Tafadhol, gosoklah gigi. Mau setelah sahur gosok gigi, setelah kita selesai subuh silakan gosok gigi. Mungkin di siang hari kita merasa mulut kita sangat bau sekali, boleh berkumur-kumurlah, gosoklah gigi, tapi kalau bisa jangan pakai odol dulu, dan hati-hati pastikan tidak ada air yang masuk. Selama itu tidak masuk ke dalam mulut kita dengan sengaja dalam tenggorokan, maka puasanya masih tetap sah. Tafadhol, lanjutkan saja dan tidak batal puasanya. Kalau ada rasa seger gimana Bu ya? Gara-gara kita menggosok gigi kan ada masuk cairan dingin itu daripada air yang bening. Nggak apa-apa selama tidak diminum dengan sengaja. Gimana Bu ya kalau seandainya masuk ya? Kalau keminum nggak sengaja, umpamanya kita kecebur nih, nggak sengaja keminum, Allah maafkan. Atau kita lagi menggosok gigi ya, tahu ada setetes yang terasa, cepat ludahkan dan upayakan tarik ya, kemudian ludahkan. Jangan sampai di tingkat memuntahkan, jangan, karena itu juga membatalkan puasa kita. Semoga dipahami apa yang kami sampaikan ini, dan sudah sampai di 3 penyampaian kita dari hadis yang nomor 8 dari khutbah Nabi Yahya di hadapan kaumnya dan umatnya pada saat beliau sedang berada di Baitul Maqdis, Palestina. Barakallahu fikum, hayyanallahu wa iyyakum, wa taqabbalallahu minna minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.